Aloha kawan, siap ready ya? Ready, yuk kita bahas nih. Satuan-satuan berikut yang merupakan satuan besaran pokok adalah masih kan ini kan ada besaran pokok, ada besaran turunan. Ingat nggak ya? Lupa. Oke, nih ya, ada besaran pokok sama besaran turunan. Ingat lagi ya, apa aja sih yang masuk besaran pokok? Nah, nanti besaran pokok itu, setiap besaran pokok dia punya yang namanya apa? Satuan. Nah, satuannya kita bahas nanti, satuannya dalam bentuk SI, standar internasional. Terus ada apa lagi? Betul, lambangnya. Nah, ada lambang dari satuan tersebut atau besaran tersebut ya. Oke. Oke, apa yang pertama coba? Betul, yang pertama itu panjang. Nah, panjang lebar ya sama aja ya gitu ya. Ini satuannya adalah meter. Nah, ini satuannya meter gitu ya. Jadi bukan inch, bukan depak, bukan. Jadi internasional, satuan internasional standar internasionalnya lah meter, lambangnya apa? M. Nah gitu. Oke deh. Oke deh. Terus berikutnya massa. Nah, bukan berat ya, massa. Satuan internasional apa? Kilogram, bukan gram ya. Kilogram. Apa? Lambangnya betul kg. Sip. Apalagi coba? Waktu. Nah, waktu apa? Betul, second atau detik. Nah, ya, bukan jam, apalagi abad. Nah, bukan ya. Second atau sekon. Apa? Lambangnya S gitu ya. Terus ada bagi suhu. Ayo, suhu apa? Suhu satuan internasionalnya apa coba? Betul, Kelvin ya, bukan Celsius ya. Walaupun kita pakainya seringnya Celsius, ternyata secara internasional standar internasional Kelvin ya. Oke, K. Walaupun kita pakainya betul Celsius yang di Indonesia pakai, oke. Tapi standar internasional adalah pakainya Kelvin. Oke, coba ini yang paling sering ingat ya. Tiganya biasanya sering lupa nih, apa aja ya. Kuat arus, betul ya. Kuat arus. Kuat arus itu apa? Ampere. Ampere gitu ya. A, ini lambang untuk ampere. Apa lagi? Jumlah mol. Nah, jumlah molekul ya. Molekul zat. Nah, apa coba? Mol, betul, satuannya mol. Lambangnya ya mol juga sama. Mol. Apalagi? Betul, intensitas cahaya. Nah, intensitas cahaya. Sorry, cahaya di sini. Di sini ya, intensitas cahaya. Nah, satuannya apa? Kandela. Oke, ingat nggak nih? Lupa ya? CD. Nah, gitu ya. Nah, ini besaran pokok. Kalau besaran turunan ya ada apa aja sih? Banyak ya. Ada gaya, ada kecepatan, ada misalnya luas, itu banyak banget. Oke, di antara pilihan ganda ini yang benar yang mana? Yang tanyakan adalah yang masuk besaran apa itu tadi? Betul, yang masuk besaran pokok. Candela, joule, watt. Bukan watt, watt tidak termasuk, ya kan ya. Watt itu masuknya dia di turunan ya, dia daya. Ini bukan nih. Karena dia nih daya nih, dari satuan daya watt ya, ini turunan. Nah, dia masuknya bukan pokok tapi turunan. Apalagi meter, sekon, watt. Salah. Ada wattnya lagi. Watt itu turunan dia masuknya ya, turunan. Lagi Kelvin, betul. Joule. Joule salah ya, ini satuan energi nih. Ini satuan untuk energi, ini turunan juga. Turunan. Oke. Sip. Celsius enggak ya? Celsius apa yang besaran pokoknya standar internasional bukan Celsius, Kelvin ya. Oke, besaran pokoknya apa tadi? Suhu ya. Oke, sip. Newton. Newton masuk nggak? Nggak ya. Apalagi kilogram masuk, mol masuk. Ini nggak masuk Newtonnya ya. Yang ini mana nih? Kilogram masuk ya kan, Kelvin masuk, ampere masuk. Sip. Berarti yang benar adalah yang E, itulah satuan-satuan besaran pokok. Oke, cakep, ngerti ya? See you. Dadah, semangat.
Oke, lanjut kawan, bro, sis, lanjut ya. Ini ada gambar nih. Nah, ini ada gambar tuh ceritanya. Ini ada apa nih? Kita baca dulu deh soalnya ya. Sebuah bola berada di tepi sungai yang lebarnya 4 meter. Berarti sini ke sini tuh 4 meter nih. Nah, ini sungainya nih. Ini sungai merah. Nah, ini lebarnya 4 meter. Gitu ya. Seperti ditunjukkan pada gambar. Perbedaan tinggi antara kedua sisi sungai tersebut adalah 15 cm. Nah, ini bukan 15 cm ya. Ini 15 meter ya. 15 cm benar ya. Oke, benar 15 cm. Jadi emang bedanya sedikit. Oke. Terus berikutnya, kemudian bola dipukul mendatar, dipukul ya dari sana ke sini misalnya. Nah, gitu. Kanan ke kiri set gitu. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, besar kelajuan minimum bola yang diberikan pada bola tersebut agar tidak jatuh ke dalam sungai. Jadi kalau ditendang nih, kalau dia nggak kenceng misalnya ya, dia akan jatuh ke sini. Gitu ya. Sedangkan ini diinginkan soal itu dia jatuhnya nggak ke sungai. Gitu. Jadi misalnya ke sini jatuhnya. Ke situ. Jadi dia tidak ke sungai. Pertanyaannya, ya kan ya? Apa nih? Jika percepatan gravitasi besar kelajuan minimum yang diberikan pada bola tersebut agar tidak jatuh ke dalam sungai. Berarti artinya kelajuan minimumnya tuh. Oke? Oke, sip. Oke, kita sudah tahu jaraknya tadi. Jawab. Oke, yuk. Jawab. Kita punya rumus S ya. Itu adalah V karena ini jaraknya mendatar, berarti Vx. Kecepatannya mendatar ya, Vx kali T gitu ya. S sama dengan berarti ini V yang dicari gitu ya nanti ya, ini yang dicarinya. T-nya itu apa? Ini T-nya itu waktu. Ini kan sebenarnya dari gerak jatuh bebas kita punya bahwa T atau H itu sama dengan apa? Setengah GT kuadrat. Ya enggak ya? Dengan ini nanti kalau dengan kecepatan pertamanya 0 gitu ya. Yang lupa buka lagi. Yo. Oke, atau kita dapat dengan seperti ini kita dapat bahwa T-nya itu sama dengan setengah kali 2 berarti 2H gitu ya per G. Karena T-nya ada kuadratnya, kalau T doang berarti akar. Jadi T-nya bisa diganti dengan ini. Gitu kawan ya. Jadi T di sini bisa diganti dengan akar 2H per G. Gitu. Hanya ada tingginya, G-nya juga kita punya. Gitu ya. Oke. Sip. V-nya nanti kita cari ya. S-nya berapa? Jaraknya 4 meter nih. Berarti 4. Gitu ya. Sip. V-nya nggak tahu, kita cari berapa nanti. Akar dari 2 ya 2. H-nya tingginya 15 cm. Kalau jadikan ke meter ya. Jadi 0,15. Cakep. Dibagi G. Percepatan gravitasinya berapa? 10. Cakep. Gitu ternyata ya. Ini masih di dalam akar ya G-nya ya. Gitu. Kurang gede ini akarnya. Gitu ya. Jadi 10-nya masih di dalam akar. Oke? Oke, yuk. Kita hitung ini berarti sama aja V 4 sama dengan gimana nih? Oke deh, kita sederhanakan di sini ya. Biar cukup. Ini sama dengan V kali akar gitu kan, ini 0,15 kali 2 berarti jadi 0,3. 0,3 bagi 10 berarti 0,03. Gitu. Oke. Sip gitu ya. Berarti ini 4 sama dengan V 0,03 3/100 ya. Berarti kalau dibikin akar 3, 100 itu akar 100 berapa? 10. Jadi seperti ini. Ngerti ya sampai sini ya? Oke, lanjut. Berarti kalau kita cari V-nya adalah ya 4 kali 10 dibagi akar 3 gitu ya. 10 kali 4 40 dibagi akar 3. V-nya gitu. Berarti 4 kali 10 40 dibagi akar 3. Mantap. Apa kecepatannya? Kecepatannya satunya meter per sekon. Selesai. Cerai berarti 40 per akar 3 meter per sekon. Ada nggak? Ada dong. Gitu. Jadi clue-nya di sini tadi. Sip. Untuk mencari T-nya, pakai ini. Oke, mantap. Ngerti ya? Insya Allah. See you. Dadah.
Semangat kawan. Maju terus, pantang mundur. Oke, lanjut guys, bro. Lanjut ya. Oke, yuk. Suatu balok. Nah, kita baca soalnya dulu. Suatu balok. Mana nih? Nih, suatu balok bermasa 2 kg yang berada pada suatu rel ganda datar dan licin. Oke, datar dan licin. Berarti ada gesek ya. Mengalami gaya konstan F sama dengan 10 Newton dengan arah seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, ini arahnya seperti ini. Oke. Kecepatan pada saat T sama dengan 10 sekon ya, saat di detik ke 0 itu kecepatannya 2 meter per sekon tapi ke kiri. Nah, berarti negatif ya, ke arah kiri. Oke, selama pergerakannya balok mengalami gaya normal berapa? Oke. Kalau kita bikin nih. Oke, saya gambar lagi ya. Kita gambar lagi ke sebelah kanan. Kita gambar lagi. Kurang lebih gini deh berarti. Oke, berarti kalau kita gambar seperti ini ya, gambarnya jadinya ya. Oke, kita uraikan gaya-gayanya. Oke, kita uraikan. Saya kasih garis lagi ke sini nih. Oke, sebentar. Saya uraikan juga ke sini. Oke, sip. Jadi kita uraikan gaya-gayanya, gaya ke sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y. Oke, mantap. Berarti kalau gaya ke kanan, ini berarti nanti sama aja fx. Ini sama aja fx. Samanya dengan ini kan f nih. Berarti fx sama aja dengan ini. Gitu ya. Jadi kalau dicari nanti fx itu sama dengan f sin ya. Fx itu f sin. F sin berapa? Sin 60 derajat. Oke? Oke. Berarti sama aja F-nya itu berapa tadi di soal? 10. Berarti sama dengan 10 kali sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Oke. Berarti sama dengan hasilnya 5 akar 3 Newton. Gitu ya. Sip, cakep. Itu Fx-nya. Nih Fx. Kalau Fy-nya berarti yang ini. Gitu ya. Berarti Fy itu kesini sebenarnya. Sip. Ini Fy. Oke. Tadi Fy-nya ketemu berapa? 5 akar 3 Newton. Nah, Fy-nya berapa? Fy itu sama dengan F kali cos 60 derajat. Cakep. Gitu ya, berarti F-nya 10, cos 60 setengah. Berarti hasilnya 5 Newton. Oke, berarti Fy-nya 5 Newton. Oke? Oke, sip. Berikutnya apa? Oke, berikutnya lah kita cari gaya normalnya. Ya, jadi Fx-nya ada, Fy-nya ada. Gaya normal itu sama dengan W beratnya dikurangi Fy, gaya ke atasnya. W-nya berapa? W-nya di sini mana tadi? 2 kg. Berarti beratnya jadi 20 ya. Oke, karena kecepatan gravitasinya kita ambil 10. Oke, berarti sama aja nanti 20. Ya kan? Atau 20 Newton. Kurangi Fy-nya. Fy-nya berapa? Fy 5. Berarti 5 Newton. Sip, berarti totalnya 15 Newton. Oke, jadi gaya normalnya itu adalah 15 Newton. Jadi kalau digambarkan, gaya normal itu di sebelah mana ya? Di sini. Di ke atas nih. Gitu ya. Sip. Tapi bukan yang ini ya. Kita takut salah nih nanti nih. Ini saya pindah deh. Oke. Ini mah Fy-nya. Ini Fy-nya. Ocre. Ini yang merah ini gaya normalnya berapa tadi? 15 Newton. Sip, gampang ya. Insya Allah. Ada nggak? Ada dong. Mantap. Ngerti sampai sini? Ngerti. Insya Allah. Oke. Semangat terus. Sampai jumpa. Maju terus. Pantang mundur. Dadah. Oke bro guys, lanjut ya. Kita baca dulu soalnya. Suatu blok bermasa 2 kg yang berada pada suatu rel ganda datar dan licin mengalami gaya konstan F sama dengan 10 Newton. Oke. Dengan arah seperti ditunjuk pada gambar seperti ini. Kecepatan pada saat T sama dengan
0 second adalah 2 meter per second ke arah kiri. Jadi kecepatan awalnya ke arah kiri, berarti negatif ya. Kecepatan balok pada T akar 35 second dan agar pada akar 3 per 3 second adalah hubungannya apa nih? Saat T-nya di sini, ya, kita anggap aja ini T1 gitu ya. Nah, kita anggap ini T1 dan ini T2. Nah, kira-kira hubungannya apa? Apakah sama besar dan berlawanan arah? Apakah sama besar dan searah? Apakah tidak besar tapi searah? Nah, gitu ya. Sip, kita cek nih. Yuk, kita cek. Kita uraikan dulu gayanya. Karena gaya asalnya tuh seperti ini dengan sudut berapa? 60 derajat membentuk seperti ini. Berarti kalau kita uraikan nih, nah ini seperti ini ya. Bikin patah-patah seperti ini. Nah, ini nanti ada Fx dan ada Fy. Berarti nanti Fx-nya mendatar seperti ini. Ini Fx-nya. Nah, sama juga di sini berarti sebenarnya Fx-nya. Nah, nanti kita cari Fx-nya berapa. Fy-nya itu yang ke atas. Nah, ke sana. Nah, kita lihat nanti Fy-nya berapa. Oke, sip. Fx itu sama dengan gimana? Betul, F dikali cos. Gitu ya. Sin up kali sin. Sin apa? Sin tetanya. Kalau di sini berarti sin 60-nya gitu ya. Sin 60 derajat. Berarti F-nya adalah 5. F-nya berapa? 10 ya. Nah, F-nya 10 di sini. Ya. Berarti sama dengan 10 dikali sin 60. 60 itu adalah setengah akar 3. Oke, berarti Fx-nya kita dapat berapa? Betul, Fx-nya sama dengan 5 akar 3. Cakep, ya kan ya? Fy. Nah, kalau Fy-nya itu berarti F kali cos ya. F kali cos 60 derajat. Nah, berarti Fy-nya sama dengan berapa kawan? Ya 10 kali cos 60 berapa? Setengah. 10 kali setengah 5. Berarti 5 Newton ya. Ini Newton, ini juga Newton. Cakep. Ngerti ya sampai sini? Sip. Nah, di sini Fx-nya berarti berapa tadi? 5 akar 3. Kalau Fy-nya itu sama aja ke sana ke atas, yaitu Fy-nya itu sama dengan 5 Newton. Oke, sip. Yang ditanyakan apa? Saat T1 yaitu akar 3 per 5 dan saat T2 akar 3 per 3 apa yang terjadi? Oke, sip. Kita punya, kita uraikan di sini deh. Fx gaya terhadap sumbu X itu searah sumbu X mx kali A, gitu kan ya? Oke, berarti A-nya berapa nih? Kalau kita hitung A-nya sama dengan Fx dibagi M. Nah, ini bukan mx ya, M aja. Mx nah motor. Oke. Berarti Fx-nya berapa nih? Fx-nya adalah 5 akar 3. M-nya berapa M-nya? Beratnya, masanya nih, masanya ada 2 ya. Sip, 2. Oke, berarti ini A-nya. Oke, sip. Kan ada 2 kondisi tuh. Kondisi pertama saat T-nya atau T1 saat akar 3 per 5. Apa yang terjadi? Akar 3 per 5. Oke, yuk. Kita akan cek ya. Kita punya V. V itu apa rumusnya? Masih ingat nggak? V sama dengan V0 gitu kan ya, plus AT. Oke, berarti ini V-nya kita nggak tahu, ya kan ya. V0-nya min 2. Tahu min 2 dari mana? Min 2 karena lihat di sini 2 ke kiri. Nah, kalau ke kiri min ya kecepatannya, kalau ke kanan plus. Ditambah A, kecepatannya A. Percepatannya A. Mana percepatannya? 5 per 3 akar 2. 5 akar 3 per 2 maksudnya. Nah, dikali T-nya. T-nya saat ini dia akar 3 per 5. Akar 3 per 5. Bisa kita hitung? Bisa. Coret-coret ya. Ini 5-nya coret, ini coret. Oke? Oke, mantap. Akar 3 kali akar 3 berapa? 3. 3 dibagi 2 1/2. Berarti min 2 tambah 1/2 berarti min setengah. Oh, ini min setengah ketemunya ya. Kecepatannya min 0,5 meter per second. Kita sebutnya V1 itu dia. Oke, sekarang kita cari V2-nya. V2 itu di kondisi saat apa? Saat T-nya, T2-nya itu di akar 3 per 3. Akar 3 per 3, ya kan ya. Nah, tinggal masukin sama persis kayak gini. Berarti V sama dengan
V0 ya kan ya, ditambah AT. Nah gitu, berarti V0 nya min 2 tambah AA nya 5 akar 3 per 2 dikali T nya ini akar 3 per berapa? 3 juga. Oke? Oke. Sip, mantap. Ya, tinggal kita hitung kan. Oke. Ini kita hitung, lihat. Akar 3 kali akar 3 3. 3 bagi 3 habis. Ini habis nih. Nah, tinggal 5 per 2 itu 2,5. 2,5 tambah min 2 berarti 0,5. Berarti V-nya ya, kita anggap V2-nya sama dengan 0,5 positif tapi ya, meter per second. Nah, gitu. Lihat, kalian perhatikan, lihat nih. Yang di sini 0,5 tapi positif, berarti ke kanan. Yang ini 0,5 tapi negatif, berarti ke kiri. Ini ke kanan kecepatannya, ini ke kiri. Nah, gitu. Berarti artinya sama besar tapi berlawanan arah. Itu yang terjadi saat T-nya, T1-nya ini, saat T2 T-nya di sini. Di detik yang berbeda ternyata terjadi ya sama kecepatannya, cuman beda arah. Oke, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Cakep, berarti yang mana? Sama besar dan berlawanan. Ini dia, mantap. Ngerti ya? Sip, cakep. Insya Allah. Oke, see you. Dadah. Semangat, maju terus, pantang mundur. Oke, lanjut guys, lanjut. Brosis, lanjut, siap ya. Baca dulu soalnya. Sebuah beban, sebuah beban bermasa M yang diikatkan pada ujung kanan sebuah pegas ya dengan konstanta pegas K diletakkan pada lantai datar dengan ujung pegas sebelah kiri terikat pada dinding. Bayang ya. Yang kanannya ada beban, yang di sebelah kirinya terikat pada dinding. Beban ditarik ke kanan sampai ke titik A yang berjarak A kecil dari titik seimbang dan kemudian dilepaskan sehingga berosilasi, bergetar gitu ya. Setelah dilepas, beban bergerak ke kiri melewati titik seimbang O atau 0 dan berhenti sesaat pada jarak B di sebelah kiri titik seimbang. Kebayang ya. Kemudian beban bergerak ke kanan dan berhenti sesaat pada jarak C di sebelah kanan titik seimbang. Apabila EK energi kinetik adalah jika EK adalah energi kinetik sistem dan EK di O sama dengan setengah KB kuadrat, maka apa ini maka yang terjadi ya saudara-saudara. Oke, gambarnya kurang lebih gini berarti ya. Kita ilustrasikan dulu. Oke, gini kurang lebih gambarnya. Jadi ini kondisi awalnya gini nih. Ini pertama bebannya ya, bermasa M. Oke, dia ini titik seimbang atau titik setimbangnya di sini. Gitu, karena dia belum diapa-apain nih, dia masih berhenti. Posisinya di titik O atau 0, titik 0 lah kita sebutnya ya. Terus ditarik, ditarik ke sebelah kanan ke sini, ya, ditarik ke sini, sebentar, ke sini, ditarik ke sini, seperti itu, ya, dengan jaraknya A. Ini posisi A nih disebut nih, ini posisinya posisi A, ini posisi O, gitu ya. Terus setelah ditarik nih, di sini dilepas, gitu kan. Berarti kan bergerak ke kiri ya. Tadinya di sini ditarik ke kanan. Ditarik nih, tadinya ditarik ke kanan gitu. Itu dia lepas, gitu ya. Akhirnya dia ada di sini. Gitu ya. Ini di posisi B. Kebayang? Posisi O di sini. Ini posisi O di sini. Posisi timbang ya. Ya, di sini. Jaraknya dari sini ke sini adalah B. Jaraknya B. Oke, dan ini posisi C. Jadi ya tadi dari titik A dilepasin, lewati titik setimbang, dia ada di B. Seperti sebenarnya dia berhenti sejenak di sini. Sebelum mantul lagi ke kanan, dia berhenti sejenak di sini. Oke, gitu kan ya. Melewati titik setimbang lagi, dia lari ke C. Di sini di C. Gitu ya. Sip.
gitu ya. Nah, dengan jarak C juga sama nih. Ini jaraknya C, dari sini ke sini jaraknya C. Kebayang ya? Sip. Oke? Oke. Ini juga nanti di C itu nanti mantul lagi ke kiri, tapi dia berhenti dulu sejenak di sini. Jadi sebelum pindah arah dari B, dari B kan dari kiri pindah ke kanan gitu ya. Dari C nanti di kanan pindah ke kiri lagi, dia selalu ada berhenti sejenak. Kebayang ya saat ini ya? Oke. Sip. Oke. Nah, diketahui di sini katanya apa tadi? Eka. Eka di titik O. Eka di titik O. Eka di titik O itu ini. Misalnya ya, setengah KB kuadrat. Oke. Oke. Yang ditanyakanlah hubungannya apa nih antara B dan C atau B dengan A-nya seperti apa. Oke. Oke, berarti kita pakai kekekalan energi. Nanti EM0, energi mekanik di titik 0 itu akan sama dengan energi mekanik di titik A. Nah, gitu ya. Juga nanti akan sama dengan energi mekanik EM, energi mekanik di titik apa coba kira-kira? B. Nah, gitu ya, di titik B. Kebayang ya sampai sini ya? Lanjut. Oke. Berarti energi kinetik itu kan energi mekanik itu energi kinetik tambah energi potensial gitu kan. Berarti EMO berarti sama dengan energi kinetik di O ditambah energi potensial di O. Nah, seperti itu. Ini akan sama nanti dengan energi kinetik di A. Nah, gitu ya. Ditambah dengan energi potensial di A. Nah, kebayang? Kebayang dong. Sip. Ini juga akan sama nih. Energi mekanik B itu sama dengan energi kinetik B ditambah energi potensial B. Nah, cakep. Oke. Sip. Nah, di sini di titik O ini karena dia tidak ada perubahan jarak, berarti titiknya di titik 0. Ya, berarti jaraknya ini 0. Berarti nanti energi potensialnya 0 di sini. Nah, gitu. Kebayang? Cakep. Gitu ya. Sip. Nah, adanya energi kinetik. Nah, lanjut yang ini. Nah, yang sini di A itu kan dia berhenti sejenak nih sebelum lanjut lagi ke sana, gitu ya. Dia berarti nanti ada yang namanya apa? Betul, energi kinetik di sini, ya. Energi potensialnya di sini. Energi kinetiknya 0 karena dia berhenti sejenak, ya. Oke, berarti artinya EPA. Ini potensial di A. Begitu juga di B. Di B itu juga dia berhenti sejenak di sini. Nah, gitu ya. Berhenti sejenak di sini. Berarti dia nanti betul energi potensial B. Cakep. Oke, nah sedangkan di sini ada nih. Disebutin katanya ya. Karena ini sama semua nih, ini sama semua. Berarti di sini kita energi kinetik di O ternyata setengah KB kuadrat. Sini setengah KB kuadrat ini, setengah KB kuadrat. Oke. Sip, gitu ya. Sedangkan yang di sini, yang di sini nih, yang di apa nih energi A itu secara rumus juga sama kan? Nah, dia energi potensial setengah K. K itu apa? Konstanta pegas kali jaraknya. Jaraknya apa? Berarti A kuadrat. Gitu, oke? Oke, sip. Ini energi apa ini? Energi potensial di B ya sama. Itu setengah K. K-nya apa? B kuadrat. Oke ya, sip. Oke, berarti kalian juga bisa fokus ini ke sini dulu boleh seperti ini. Nah, ini sama aja ya. Oke, berarti artinya nih coret. Oke. Terus K-nya juga sama. Karena dipegas yang sama. Berarti A kuadrat sama B kuadrat. Ini kita abaikan dulu nggak apa-apa karena sama aja. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat. Berarti artinya A-nya sama dengan B atau B-nya sama dengan A. Gitu ya. Cakep. Udah selesai. Ada? Ada, harusnya ada. Ini dia. Mantap. Ngerti ya? Oke, cakep. Sip. Semangat terus, maju terus, pantang mundur. Dadah.